Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Hai semua, hari ini aku mau ngajakin kalian liburan ke Lawang Sewu, Gedung 1000 Pintu. Karena aku mau meringkat film Lawang Sewu Dendam Kuntilanak. Film ini dirilis pada tahun 2007 dan disutradarai oleh Hari Aziz. Kalian bisa nonton full movie-nya secara gratis di WeTV. Linknya sudah ada di deskripsi ya guys. Menceritakan tentang sekelompok anak remaja Jakarta yang baru lulus sekolah, kemudian liburan ke Semarang. Tapi ternyata malah nyasar ke Lawang Sewu karena dendam lama yang menuntut balas perbuatan mereka di masa lalu. Waduh, perbuatan apa yang dilakukan anak SMA itu ya kira-kira? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita mulai. Adegan diawali dari seorang remaja wanita bernama Diska yang tiba-tiba ada di dalam Lawang Sewu dan menyaksikan seorang wanita melompat ke dalam sumur dengan bola besi berantai di kakinya. Tiba-tiba alarm berbunyi dan ternyata itu hanya mimpi buruk Diska. Hari ini Diska ada pengumuman kelulusan sekolah sehingga harus segera bergegas tuh. Setelah Diska dan teman-temannya melihat papan pengumuman kelulusan dan dinyatakan lulus, mereka bertujuh, Diska, Yugo, Armen, Dinda, Naya, Cika dan Onil langsung berangkat ke Semarang menuju rumah mbahnya Naya. Dan setibanya di sana, Onil disambut sekaligus dikagetin oleh Yati Angelina. Yang aku sendiri gak tahu nih beliau ini siapa. Entah saudaranya Mbah Darmi atau pembantunya, aku juga gak tahu tuh guys. Jangan tanya aku. Onil yang punya kebiasaan ngompol ketika dikagetin ya udah tuh keluar tuh cairan dari dalam celana. Sementara Diska yang melihat foto Lawang Sewu dan menceritakan mimpinya, Mbah Darmi berkata jika Diska akan menjadi saksi. Perkataan Mbah Darmi ini membuat Diska kepikiran hingga gak bisa menikmati liburannya di klub malam bersama teman-temannya. Meski Naya sudah mengatakan jangan terlalu dipikirkan. Bukan itu aja, Diska juga kesal melihat Yugo, gebetannya, mabuk dan bermain wanita di dalam klub. Lagian liburan ngajakin cowok ke klub malam, ya udah matanya jelalatan. Namanya juga cowok, pasti kan? Saat perjalanan pulang, di tengah jalan mereka terpaksa berhenti karena Armen mau kencing. Dan secara kebetulan mereka berhenti tepat di depan gedung Lawang Sewu. Armen, Yugo, dan Onil pergi kencing dan berlomba siapa yang paling jauh dengan Naya sebagai jurinya. Kemudian Dinda yang mual ditemani oleh Diska. Sementara Cika tiba-tiba keluar mobil dan nyelonong aja tuh masuk ke dalam gedung. Meski Diska ini sudah teriak agar jangan masuk. Diska lalu teringat pesan Mbah Darmi jika sedang datang bulan gak boleh masuk ke gedung itu. Dan juga gak boleh kencing apalagi berbuat mesum. Diska terus meneriaki Cika sementara teman-temannya malah ketawa. Dan jika dilihat dari adegan berikutnya sih, mereka semua pada segar bugar. Jadi bisa dipastikan mereka ini gak mabuk guys. Dan mereka ketawa benar-benar mengejek Diska. Yah, pada akhirnya kalian sudah tahulah. Kalau orang yang ngeyel dan keras kepala pasti akan mati lebih awal. Cika didatangi sosok wanita menyeramkan dengan bola besi berantai di kakinya yang akhirnya menyerang dan mencongkel mata Cika. Bye-bye Cika. Diska yang mendengar teriakan Cika segera mengambil senter dan mengajak teman-teman lakinya itu masuk ke dalam. Mereka mulai berkeliling mencari Cika. Tapi buah dodo Cika gak pernah kelihatan meski mereka sudah pergi ke lantai atas guys. Mereka juga diganggu dengan suara-suara aneh khas film horor gitu ya kan, yang ngagetin. Kemudian Dinda tiba-tiba kesurupan arwah noni Belanda yang bernama Van Ellen dan menyuruh mereka semua pergi dari tempat itu dengan bahasa Belanda yang tentu teman-temannya gak bakal paham karena kehadiran mereka ini sudah mengganggu berbagai penunggu penghuni Lawang Sewu. Setelah teriak-teriak, raga Dinda dibawa lari oleh arwah itu dan Diska yang hendak mengejar justru dihalangi oleh Yugo.
Dinda pun menampar Yugo, plak. Sementara Dinda pingsan di tengah jalan karena arwah noni itu keluar. Dan saat teman-temannya menghampiri Dinda, diketahuilah jika Dinda sedang datang bulan dan gak seharusnya ikut masuk ke dalam. Mereka pun lanjut mencari Chika sampai akhirnya O'Neil dan Dinda terpisah dari rombongan dan masuk ke sebuah pintu terbuka lalu terkunci otomatis. Mereka berdua mulai diteror sosok kuntilanak bola besi. Diska dan yang lain mulai menyebar mencari teman mereka. Diska bersama Yugo sementara Naya bersama Armin, dan mereka mulai berpencar. Dinda dan O'Neil yang ketakutan justru dilempar kepala sama hantu pastor kepala buntung. Lah kok bisa-bisanya tuh hantu jeruk purut nyasar ke Lawang Sewu? Lagi reunian apa gimana bang? Mereka terus mendapat teror dan teriakannya didengar oleh Diska dan Yugo, juga Armin dan Naya. Tapi mereka berempat bukannya datang menghampiri, malah asik ngobrol. Terutama Diska dan Yugo nih, malah curhat-curhatan sebelum akhirnya mereka juga didatangi tuh sama penampakan dan bertabrakan dengan Armin dan Naya. Sementara O'Neil dan Dinda ternyata sudah berhasil keluar dari gedung guys. Dan Dinda pamit dalam keadaan panik pada O'Neil kalau dirinya mau pulang ke Jakarta segera dan akan pergi ke stasiun meninggalkan O'Neil sendirian di depan gedung. Di dalam gedung, rombongan Diska menemukan mayat Chika terduduk di lantai, nyender ke dinding dengan bola mata yang menghilang. Mereka pun menangis menatap raga temannya yang gak bernyawa itu. Dan beberapa saat kemudian, O'Neil yang terus-terusan berdoa akhirnya ditemui Diska dan yang lain. Dan O'Neil semakin histeris saat mengetahui Chika sudah meninggal. Dinda yang sudah berada di gerbong kereta rupanya tetap diikuti oleh kuntilanak bola besi guys. Alhasil, setelah kejar-kejaran tuh, akhirnya Dinda berhasil dilenyapkan dengan kondisi sama seperti Chika. Matanya dicongkel guys. Keesokannya, polisi mengatakan jika jenazah Chika gak ditemukan di seluruh penjuru Lawang Sewu, yang membuat Diska and the Gang merasa aneh dan heran. Lalu, mereka memutuskan untuk balik ke Jakarta saat itu juga, dan mulai pamitan pada Yati karena Mbah Darmi sedang keluar. Tapi mereka mengurungkan niatnya setelah melihat laporan berita tentang pembunuhan yang terjadi di gerbong kereta di mana jasadnya gak ditemukan. Dan Diska mengenali tas itu miliknya Dinda. Diska mulai bertanya pada diri sendiri, kenapa harus Chika dan Dinda? Bagaimana kalau selanjutnya adalah dirinya? Yugo pun berusaha mencoba menenangkan Diska. Mereka lalu curhat kejadian yang mereka alami sama Mbah Darmi, termasuk juga mayat teman-temannya yang menghilang dan gak ditemukan. Setelah diterawang, Mbah Darmi mengatakan jika kematian teman-teman mereka karena dendam sebab pernah disakiti, dan jasadnya ada di sebuah tempat. Diska bertanya apakah itu ada kaitannya dengan pantangan larangan masuk ke Lawang Sewu, dan Mbah Darmi hanya geleng-geleng. Untuk alasan lebih jelasnya dan siapa yang mau balas dendam, Mbah Darmi harus bertanya langsung. Mbah Darmi mengajak mereka semua ke Lawang Sewu kembali, kemudian berkeliling sambil membaca mantra Durmo Jawa kuno. Tapi hantu-hantu itu rupanya sudah gak ada di sana karena sedang nongkrong bareng di hutan alas roban. Akhirnya mereka semua pergi ke sana dan mulai melakukan ritual pemanggilan arwah dengan media cermin. Dan akhirnya diketahuilah jika kuntilanak bernama Ratih yang mau balas dendam pada mereka. Saat mereka pingsan, Diska yang terbangun lebih dulu membangunkan teman-temannya. Tapi Mbah Darmi tiba-tiba menghilang. Akhirnya mereka pulang. Dan ternyata Mbah Darmi terpental jauh lalu meninggal. Setibanya di halaman rumah Mbah Darmi, Naya tiba-tiba terbang melayang ke angkasa. Awas, jangan ketawa guys. Merasa ada yang aneh, Diska meminta semua jangan ada yang pulang sebelum Naya ditemukan. Kemudian bertanya tentang Ratih pada Armin, karena Diska tahu jika Armin pernah dekat dengan Ratih sebelum meninggal. Dan juga karena sebelumnya Mbah Darmi pernah menyebut nama Ratih dan menyinggung soal dendam. Tapi baik Armin, Yugo ataupun O'Neil, semuanya pada bungkam seakan ada hal yang disembunyikan. Tak berapa lama kemudian, Armin mulai dihantui Ratih dan minta maaf yang didengar oleh Diska dan Yugo dari balik pintu. Dan saat Ratih akan membunuh Armin, Yugo dan Diska berhasil membuka pintu itu. Armin lalu bercerita kalau dia sudah menjalin hubungan diam-diam dengan Ratih di belakang teman-temannya. Bahkan
Armen sudah ewita dengan Ratih hingga hamil. Tapi saat dimintai tanggung jawab, Armen justru menghina Ratih di depan teman-temannya karena malu. Sebab Ratih ini memang terkenal sebagai siswi cupu di sekolah yang sering dibully. Naya and the Gang lalu memberi Ratih pelajaran diam-diam di belakang Diska. Karena Diska ini memang terkenal baik pada siapa aja di sekolah guys. Mereka membuat Ratih pingsan dengan membenturkan kepalanya dan meneliti Ratih di gudang, lalu memfotonya dengan beberapa pose. Saat Ratih menangis sendirian, Diska datang dan mencoba bertanya apa yang terjadi. Tapi saat Ratih hendak bercerita, Armen dan Naya segera memanggil Diska dan membawanya pergi. Diska pun menampar Armen karena selama ini sudah dibohongi. Yugo juga kena marah tuh sama Diska karena sudah menyembunyikan kebenaran. Hantunya Ratih lalu muncul dan Armen berlari kemudian dibunuh di jemuran dengan mata tercongkel juga dan mayatnya menghilang. O'Neil yang lagi tiduran di kamar juga mulai dihantui guys. Dimulai dari panggilan dari Ratih di HP-nya dan juga suara bola besi yang digirit. Dan saat O'Neil membuka lemari untuk mengambil baju yang akan dibereskan karena mau pulang ke Jakarta malam itu juga, hantunya Ratih ada di dalamnya dan mulai menyerang O'Neil. Tapi beruntung, Yugo dan Diska yang mendengar teriakannya segera datang. Saat Yugo mengambil air untuk O'Neil di dapur, Yugo mulai dihantui dan Diska menemuinya, kemudian kembali ke kamar O'Neil. Pandangan Diska tertuju pada foto sumur di Lawang Sewu yang ada di kamar O'Neil dan mulai mengingat mimpinya kembali. Diska yakin wanita yang ada di mimpinya itu adalah Ratih. Diska pun segera pergi ke Lawang Sewu sendirian dan Yugo mengejarnya lalu memperingatkan Diska jika itu sangat berbahaya. Tapi Diska gak peduli dan Yugo pun berniat akan menemani. Tapi saat di dalam mereka berdua terpisah. Diska melihat sumur yang ada di mimpinya dan kilas balik menunjukkan setelah perlakuan Naya and the Gang di Jakarta, Ratih memutuskan kembali ke Semarang dan akan bersekolah di sana. Tapi papanya marah besar karena ternyata foto telenjinya sudah dikirim ke Semarang oleh Naya and the Gang dan diterima oleh papanya. Papanya menampar Ratih dan mengusirnya dari rumah karena sudah membuat malu nama keluarga. Akhirnya Ratih yang sudah gak punya tujuan hidup memilih untuk bundir di Lawang Sewu, mengikatkan bola besi berantai ke kakinya dan nyeburin diri ke dalam sumur. Sementara itu, Yugo masih terus dihantui dan ingin dibunuh oleh Ratih. Tapi beruntung Diska dengan sigap segera menutup lubang sumur itu hingga arwah Ratih ketarik dan gagal mencongkel mata Yugo. Diska lalu mencari Yugo dan mereka bertemu lalu berpelukan. Mayat keempat temannya yaitu Armen, Naya, Cika dan Dinda ternyata ada di dalam sumur itu bersama arwah Ratih. Dan film pun berakhir. Bayu ratri tengah wengi kumawurep dadia sida ana ngendi dunungmu tekakna nang Lawang Sewu dadia dodo mure jumaan